Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda si angkara murka. Rakyat Indonesia tidak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus menyanyikan sanjungan kepada sang penjajah. Karena Belanda masih ingin mencengkeramkan cakar-cakarnya yang tajam kepada Indonesia, niat busuk Belanda terus direkayasa, dan Surabaya, kota kita tercinta, menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, tentara Inggris, Belanda datang lagi ke Indonesia, ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dikengkam kekhawatiran. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Pada saat itulah tampil seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat. Merasakan dengan jiwa yang dalam, terasa berat bagi Kiai Hasyim Asy'ari penderitaan umat saat itu. Lalu beliau mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura, yang lebih banyak lagi dari Madura, dari Cirebon. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, dan masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa Kiai Hasyim yang takarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para ulama, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 tercetuslah fatwa resolusi jihad, bahwa setiap muslim wajib berjuang membela tanah air Indonesia, dan mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah kusuma bangsa yang mati syahid di jalan Allah. Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda Surabaya, Bung Tomo namanya. Pemuda cerdas berumur 25 tahun. Muda dan cerdas, cerdas dan muda. Kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Sekali lagi,
Setelah resolusi jihad itu, anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Kemudian anak-anak santri bersama para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata. Tentara menyiapkan senjata walau apa adanya untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboi, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya, tentara sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan. Bung Tomo berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya, arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani terjun ke medan perang membela kemerdekaan dengan keberanian yang total. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Bung Tomo. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar, Surabaya banjir darah. Jasad para santri, jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar seperti bunga mawar bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana melati, mawar dan melati, mawar merah, melati putih, mawar melati, merah putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar, merah putih, bendera tanah air. Dengan Allahu Akbar, peluru musuh dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Bom-bom yang berdentuman menjadi kecil. Mitraliur yang melesat ganas menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Semua dianggap kecil. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkat fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari, maka jadilah 10 November menjadi hari pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan, Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan, Kiai Abdul Wahid Hasyim menjadi pahlawan, dan Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka harum dalam kenangan sejarah dan harumnya akan sampai ke perkampungan surga. Amin. Amin. Maka kemudian dicetuskannya fatwa resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Tepuk tangan.